Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Masih di Hanya Cerita. Kita hari ini akan berbincang-bincang. Tetap ini bukan untuk orang lain, tapi untuk diri saya pribadi, agar ilmunya melekat dan bisa sewaktu-waktu dipelajari kembali. Jadi ini salah satu pendekatan yang menarik dalam sesi konseling, di mana konseling itu benar-benar menurut saya pendekatan yang unik, pendekatan yang sakral, komunikasi yang indah, dan tentunya menyembuhkan. Salah satu pendekatan yang dipelajari untuk membantu anak abad 21 yaitu naratif konseling. Jadi di mana dalam sesi naratif konseling ini banyak sekali beberapa hal yang unik yang perlu diketahui bila mana dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan konvensional lainnya. Naratif konseling, bagaimana anak ini, seorang individu, dipisahkan dari masalahnya. Jadi yang selama ini mereka menganggap bahwa itu masalah saya, kemudian saya masalahnya ini, masalah itu melekat dalam dirinya. Tapi dalam naratif konseling ini, kita memfasilitasi seorang konseling untuk memisahkan antara dirinya dengan masalahnya. Dan fokus utama dalam naratif konseling ini adalah pemahaman konseli tentang kisah yang sedang dihadapi, kisah hidupnya. Jadi untuk membantu konseli nantinya itu mengubah kembali atau membentuk kembali kisah yang mungkin kurang pas. Kisah kurang pas inilah yang disebut masalah, seperti itu. Sehingga dalam kisah yang baru, kisah yang diperbarukan oleh konseling, itu adalah kisah yang bermakna baru sehingga menyembuhkan. Naratif konseling mengatakan bahwa orang itu tumbuh dari kisah-kisah yang dominan dalam dirinya, nilai-nilai yang dominan dalam dirinya. Sehingga konseli melalui fasilitasi konselor menantang cerita yang dominan tersebut. Anda bisa bayangkan, kisahnya ditantang, kisahnya dicoba untuk dibentuk kembali. Nah, kisah ini apa? Kisah ini adalah masalah yang selama ini dianggap oleh konseli adalah dirinya sendiri, melekat. Ya dirinya ya masalahnya, dirinya adalah masalah itu. Nah, melalui pendekatan konseling naratif, kita memfasilitasi konseli untuk memisahkan bahwa masalah dengan kamu itu berbeda. Jadi misalkan dia ada problem tentang kecemasan, selama ini saya merasa cemas ketika ada ini, ada itu, ketika ada ini, ada itu, ketika ada situasi tertentu, saya cemas, saya gelisah, segala macam. Nah, ini individunya, ini cemasnya. Nah, kita berusaha untuk memfasilitasi itu. Ini kamu, ini cemas. Makanya biasanya akan lebih mudah mengeksternalisasi masalah tersebut. Kita dengan sepakatan dengan konseli menamai kisah tersebut. Misalkan dinamai si cemas atau pencemas. Nah, ini individunya, ini pencemasnya, beda. Sehingga dia merasa, oh, bukan saya masalahnya. Seperti itu. Jadi ketika layan konseling naratif tersebut, kita fokus pada pembicaraan tentang si cemas ini tadi. Fokus membicarakan tentang si cemas ini tadi. Misalkan melalui sebuah pertanyaan seperti ini. Misalkan
bila mana si cemas itu datang, kamu pengen ngomong apa sama si cemas tersebut, maka dia berkomunikasi dengan si cemas itu, mencoba membentuk kisah-kisah baru. Nah, masalahnya adalah bagaimana caranya kita itu menemukan masalah dominan itu atau kisah yang dominan tersebut. Itu bagaimana caranya? Itu tantangannya dari awal-awal narrative counseling dilakukan. Sebelum ke arah sana, kita harus bahas prosesnya. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk melakukan layanan narrative counseling. Yang pertama adalah collaboration. Jadi kita bersama dengan konseli menamai masalahnya, memberikan label-label dalam masalahnya, sehingga dia paham bahwa oh masalah itu ya masalah itu sendiri, masalah itu bukan dirinya, ya masalah ya itu masalah terus sendiri. Jadi kita eksternalisasi. Kemudian masalahnya personal, masalahnya personal. Kita bahas secara personal masalahnya. Masalahnya apa sih? Apa yang ingin kamu ubah sih? Ada apa sih dalam kehidupan kamu? Kisahnya bagaimana? Kemudian collaboration yang pertama, yang kedua masalah personal, yang ketiga investigasi. Jadi kita coba cari datanya dari kisah tersebut. Kita kembangkan apa yang mengganggu, bagaimana dia mengganggu, semenjak kapan dia mengganggu. Setelah detail, baru yang keempat undang yang dimaksud di sini adalah coba ada pemahaman baru nggak di sana, ada kisah baru nggak di sana, sehingga eksternalisasinya bisa nyata. Yang kelima, ada momen penyembuhan. Di dalam momen penyembuhan ini mulai seorang konseli membentuk kembali kisahnya, sehingga ini kan eksternal ya, eksternalnya bermasalah, kurang pas ini. Mereka berusaha untuk mengepaskan kisah-kisah tersebut, berusaha untuk mengepaskan diri. Bagaimana kelanjutannya? Apa yang terbaik bila mana dia datang dan lain-lainnya. Jadi ini konseli, ini masalahnya. Coba kita pisahkan. Artinya dalam layanan konseling narrative counseling ini, kita berusaha untuk membuat konseli, membantu konseli untuk menghilangkan power dari masalahnya, sehingga kita pisahkan, kemudian kita kecilkan power masalahnya. Ini individu, ini masalah. Individu, kisah. Kisahnya di tangan konseli kontrolnya. Konseli bisa dengan mudah membesarkan masalahnya menjadi semakin runyam, dan sebaliknya dia juga bisa mengecilkan masalahnya. Powernya saya maksud, powernya dikecilkan. Nah, tadi saya bilang, terus bagaimana di awal konseling itu, bagaimana cara kita menentukan kisah yang dominan tersebut? Kita cek, dia bisa cek. Bagaimana kisah tersebut mengganggu? Sejauh apa mengganggunya? Kemudian menimbulkan apa ketika kisah itu datang? Nah, itu bisa kita pastikan dari konseli. Dan kita sepakati, oh jadi masalah kamu ini kisah dominannya. Fokuskah? Kita yakinkan pada konseli, apakah kamu bersedia untuk fokus? Kita coba gali lebih dalam tentang kisah tersebut. Seperti itu. Ada beberapa pertanyaan yang bisa membantu ketika menggali di tahapan investigasi. Contohnya, apakah kamu pernah merasakan ketika marah, kita label marah atau si marah datang? Apakah kamu pernah merasakan ketika si marah datang? Bagaimana caranya dia datang? Kemudian bagaimana rasanya ketika dia datang? Terus setelah dia datang, apa yang kamu lakukan? Dari pertanyaan-pertanyaan penggalian tersebut mencoba untuk memisahkan dirinya dengan si marah tersebut, sehingga dia flashback, dia mengevaluasi dirinya. Oh iya, kenapa dia datang? Kenapa si marah datang? Kemudian ketika ada proses penyembuhan, ketika detailnya masalahnya sudah selesai, kita bisa bantukan dengan pertanyaan kembali. Terus kemudian bagaimana seharusnya ketika marah itu datang?
Bagaimana baiknya yang kamu lakukan ketika marah itu datang? Ketika marah itu datang, apa yang terbaik yang harus kamu lakukan sehingga kisahmu jadi pas? Menarik kan? Menarik sekali. Kemudian dilanjutkan kembali di rencana masa depan, di tahapan rencana masa depan. Ada beberapa contoh pertanyaannya seperti, kemudian langkah apa yang akan kamu lakukan selanjutnya ketika marah itu sudah datang dan kamu melakukan seperti ini? Apakah kamu pernah melepaskan diri dari kisahmu itu, dari si marah itu? Bagaimana rasanya? Kita evaluasi saat-saat dia sembuh. Nah, menarik sekali terapi terapi ini. Jadi bagaimana kisahnya anak konseli itu dibangun kembali melalui sebuah dialog yang ajaib menurut saya. Kemudian kita ngomong teknik dari proses, kemudian sekarang teknik. Teknik dalam narrative counseling. Yang pertama, menyusun kisah bermasalah bersama. Nah, ini disusun. Kisahnya kayak si konselor itu jadi seorang penulis novel dalam hidupnya atau storyteller dalam hidupnya. Dia bercerita. Kita coba memfasilitasi untuk dia menyusun kisahnya lebih kompleks atau lebih utuh seperti itu. Setelah disusun, ada teknik yang bernama eksternalisasi, memisahkan antara individunya dengan masalahnya. Dipisah, diyakinkan, oh ini loh kamu, ini masalahmu, bukan kamu masalahnya, tapi ini masalahnya. Masalah itu ya, masalah itu sendiri, bukan masalah itu kamu. Jadi gitu. Kita pastikan bahwa mereka sadar bahwa eksternal ternyata itu dikontrol kita kok, itu bukan kita gitu. Setelah eksternalisasi ada teknik yang namanya dekonstruksi, membentuk kembali, mengubah apa yang kurang pas, melengkapi apa yang kurang sesuai dalam kisah tersebut tentunya. Yang terakhir, hasil unik. Saat masalahnya sudah nyata, ubah cerita dengan mempertimbangkan alternatif di sesi berikutnya. Artinya seperti ini. Kita bersama konselor untuk mengembangkan beberapa alternatif solusi lewat kisah yang dia bangun kembali melalui tahapan rencana masa depan. Dibangun kembali, dibentuk kembali. Jadi beberapa pertanyaan-pertanyaan dalam narrative counseling itu sangat menarik sekali. Bagaimana seorang konselor bisa membentuk kisahnya dan mengubah kisahnya menjadi solusi yang bermakna di masa depan. Menarik sekali kan? Ini salah satu pendekatan yang bisa dilakukan untuk membantu dan mengembangkan siswa atau konselor di abad 21. Terima kasih. Hanya kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.